Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita masih bisa melaksanakan kajian online pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Amin amin. Alhamdulillah pada kajian sore hari ini kita dibersamai oleh guru kita Habib Jafar Al-Hadar, dia dari Jawa Timur, dan alhamdulillah sudah bersama kita di Zoom. Untuk sebelum kita memulai kajian pada sore hari ini, dari DKM Pamal Barokah ada program untuk bulan Ramadan ini. Untuk itu izinkan saya untuk memutar terlebih dahulu videonya. Marhaban, iya Ramadan. Bulan Ramadan datang lagi, bulan penuh berkah dengan berlipat pahala di dalamnya. Yayasan Insan Mulia Pama, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barokah Sangatta, dan PT Pama Persada Nusantara Distrik KPCS kembali membuka jalan untuk niat tulus Anda di bulan suci ini dengan Pasar Amal Ramadan. Pasar Amal Ramadan membangun epicentrum kebaikan. Satu bentuk kepedulian untuk menampung dan menyalurkan infak atau sedekah kepada pihak yang membutuhkan. Salurkan donasi sesuai niat Anda untuk wisata belanja anak yatim dan duafa. Peduli guru ngaji, sembako untuk duafa, tebar Al-Quran, atau investasi tanah rumah Al-Quran. Berikan, membawa keberkahan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor WA 0811 260 040. Sekali lagi, di nomor WA 0811 260 040. Ya, itu tadi program dari DKM di Pama Wafa, ada peduli guru ngaji, sembako untuk duafa, tebal Al-Quran, dan investasi tanah rumah Quran. Untuk lebih jelas bisa menghubungi Pak Iman, nanti ada nomor untuk lomba adzan, kemudian tahfiz dan berkisah. Mungkin itu untuk kegiatan di bulan Ramadan ini. Dan untuk mengawali kajian pada sore hari ini, malah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk singkatnya, waktu dan tempat pada Habib Jafar, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala
panjang umur, sehat walafiat, bisa menangi bulan Ramadan, dan tidak ada harapan daripada kita kecuali mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita Amin. berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita. Allah Amin. temukan kembali ke Ramadan-Ramadan di tahun yang akan datang dalam keadaan lebih sempurna dari sekarang, lebih maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis sayatin." Nabi bersabda, apabila masuk malam pertama bulan Ramadan, kalau sudah masuk bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah. Pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ughliqat abwabun nar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai mengganggu umat Nabi Muhammad yang lagi beribadah di dalam bulan Ramadan. Artinya, siapa orang daripada umat Nabi Muhammad ditakdir panjang umur, sehat walafiat, bisa menangi bulan Ramadan, mudah masuk surganya, gampang masuk surganya. Kenapa? Pintu surga dibuka oleh Allah Ta'ala. Pintu surga dibuka lebar-lebar sama Allah Ta'ala. Tinggal masuk. Perbanyak ibadah, perbanyak istighfar, perbanyak baca Quran. Anda mudah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, siapa orang daripada umat Nabi Muhammad ditakdir panjang umur, sehat walafiat, menangi puluhan kali bulan Ramadan, lah kok masuk neraka? Kebangetan. Kebangetan. Kenapa? Pintu neraka ditutup sama Allah Ta'ala. Kok bisa masuk ini orang? Dari mana masuknya? Pintu neraka ditutup sama Allah Ta'ala. Kalau bukan orang yang sudah dicatat orang syaki oleh Allah Ta'ala, mustahil. Orang tersebut akan memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, alhamdulillah, kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menangi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau adinallahu lisamawati wal ard an tatakallama laqalata busyra liman shoma ramadhana bil jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada bumi dan langit untuk berbicara, untuk ngomong, maka mereka bumi dan langit akan berkata busyra, busyra, beruntung bagi orang yang ditakdir oleh Allah Ta'ala bisa berpuasa dalam bulan Ramadan, beruntung dia bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan begitu banyak ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat sunnah, ibadah sunnah diganjar seperti ibadah wajib di luar Ramadan. Ibadah wajib yang dilakukan seorang hamba di dalam bulan Ramadan diganjar 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti melakukan kewajiban-kewajiban di luar bulan Ramadan. Begitu hebat bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada 4 golongan yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, ataupun di luar bulan Ramadan. Para ulama mengatakan arba'atun mahrumuna minal maghfirah fi Ramadan wa ghairi. Ada 4 golongan yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 manusia yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dia beribadah di dalam bulan Ramadan. Walaupun dia tarawih, darusan di dalam bulan Ramadan, dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa aja? Kita sapi ya. Jangan sampai kita termasuk salah satu dari 4 golongan tersebut. Yang pertama, al-'aq liwalidayh. Anak yang durhaka kepada orang tua. Anak yang menyakiti hati orang tua. Walaupun puasa siang harinya, walaupun darusan tarawih malam harinya, kalau dia menyakiti hati orang tua, tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mustahil
Anak yang durhaka kepada orang tua, kemudian dia mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, mustahil. Mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, mustahil. Kenapa? Karena ridhonya Allah Ta'ala tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah Ta'ala tergantung murkanya orang tua. Bagaimana mungkin anak yang durhaka kepada orang tua akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Tuhan kamu, wahai Muhammad, telah menentukan jangan menyembah kecuali kepada Allah. Dan hendaknya anak berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man asbaha murdiyan li muskhitan li walidayhi fa ana anhu sakhit. Wa man asbaha murdiyan li walidayhi wa muskhitan li fa ana anhu radin." Allah berfirman dalam hadis qudsi, siapa anak di pagi hari membuat aku murka, Tuhan yang menciptakan dia dibuat marah, artinya anak itu bermaksiat kepada Allah Ta'ala, akan tetapi membuat ridho hati orang tua, aku ridhoi anak tersebut. Sebaliknya, siapa anak membuat kecewa hati orang tua, walaupun membuat aku ridho sebagai Tuhannya, aku murka kepada dia. Aku murka kepada anak tersebut. Ini hadis memberi info kepada kita, bukan berarti memerintahkan kita untuk mencampakkan ibadah, hanya fokus untuk berbakti kepada orang tua. Bukan. Akan tetapi hadis ini memberi info kepada kita bagaimana tingginya derajat kedua orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Allah menggantungkan ridhonya tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Dalam firman tadi yang saya baca, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bagaimana tingginya derajat kedua orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Allah menyandingkan antara mengesahkan Allah dan berbuat ihsan kepada orang tua. Ini saking tingginya derajat kedua orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hati-hati sama orang tua. Jangan sampai kita sia-siakan orang tua. Orang tua itu adalah jimat, kunci kesuksesan dunia akhirat bagi seorang anak. Di dalam kitab Makarimul Akhlak, Imam Tabrani meriwayatkan satu hadis, "Ma min rajulin barin yanzuru ila walidayhi nadrata rahmatin illa kataballahu tilkan nadrata hajjatan mutaqabbalatan mabruratan." Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Lalu anak tersebut memandang wajah orang tua dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, cinta kepada orang tua. Apa kata Nabi Muhammad? Allah akan mencatat pandangan tersebut, pandangan anak kepada orang tua dengan pandangan rahmat. Allah catat seperti dia mendapatkan pahala orang yang melaksanakan haji dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian sahabat itu tanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, itu kalau satu pandangan anak kepada orang tua dengan pandangan rahmat bisa mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala, lalu bagaimana kalau seandainya anak tersebut melihat wajah orang tua dengan pandangan rahmat sehari 100 kali? Bagaimana pahalanya?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Allahu akbaru min dzalik." Wahai sahabatku, ketahuilah, Allah Maha Mampu, Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu akan memberi pahala begitu besar kepada hambanya. Satu pandangan diganjar oleh Allah Ta'ala dengan ganjaran, dengan pahala seperti orang menunaikan ibadah haji dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, hadirin mustami'in rahimakumullah, terkadang kita ini salah memprioritaskan ibadah. Lebih-lebih zaman akhir, banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Nabung, daftar, ingin berangkat haji, ingin berangkat umroh, saya kepingin mandang Ka'bah, saya kepingin nyium Hajar Aswad. Ketahuilah, Anda sebagai anak, memandang wajah orang tua dengan pandangan rahmat, itu lebih afdal
daripada Anda memandang Ka'bah. Anda mencium tangan orang tua itu lebih afdal daripada Anda mencium Hajar Aswad. Begitu hebat orang tua kita. Ini jimat kita. Kunci kebahagiaan kita dunia akhirat, keselamatan kita dunia akhirat, kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, kita bisa mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, tergantung bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Ini kunci. Uwais Al-Qarni, tabi'in. Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau punya seorang ibu yang sudah tua renta, yang selalu membutuhkan kepada bantuan Uwais Al-Qarni. Tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak bisa meninggalkan orang tua. Suatu saat ada kesempatan Uwais Al-Qarni bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Keluar Uwais Al-Qarni dari daerahnya menuju Madinah, ternyata Nabi Muhammad lagi keluar Madinah untuk melaksanakan perang fisabilillah. Pulang, cepat-cepat pulang nih Uwais Al-Qarni. Kenapa? Orang tuanya sendirian, lari, ngejar, jangan sampai orang tuanya terlantar. Ngejar, berangkat sampai ke Qarn, daerah Qarn, ternyata orang tuanya belum membutuhkan bantuan daripada anak tersebut. Tapi khidmat, selalu melakukan apa yang diperintahkan orang tua. Tahukah Anda? Walaupun Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad titip salam kepada Uwais Al-Qarni. Mengatakan kepada Sayyidina Umar, mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Umar, wahai Ali, aku perintahkan kalian berdua, cari yang namanya Uwais Al-Qarni dan katakan kepada dia, aku titip salam kepada dia, dan aku perintahkan kamu berdua, wahai Uwais Al-Qarni, aku perintahkan kalian berdua, wahai Umar, wahai Ali, untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Apa sebabnya? Berkat bakti kepada orang tua. Berkat memuliakan orang tua, Allah angkat derajatnya Uwais Al-Qarni walaupun tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Walaupun Sayyidina Umar, walaupun Imam Ali lebih mulia daripada Uwais Al-Qarni, tapi Allah angkat derajatnya Sayyidina Umar. Sayyidina Ali diperintah oleh Nabi Muhammad untuk mencari Uwais Al-Qarni, bahkan diperintahkan untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Berkat bakti kepada orang tua. Berkat bakti kepada orang tua. Sebaliknya, Alqamah, sahabat Nabi Muhammad SAW, hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Alqamah, sahabat Nabi Muhammad, ahli ibadah. Tahukah Anda? Ketika akhir hayatnya, beliau Alqamah sulit untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sulit. Sakaratul mautnya begitu sulit untuk dikeluarkan ruhnya. Akhirnya sang istri ketakutan. Ngelihat suaminya begitu hebat dalam sakaratul maut, sampai-sampai tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah, bingung. Dipanggil para sahabat, ini sahabat Nabi Muhammad, kata istrinya. Ini sahabatmu. Ini bagaimana Uwais Al-Qarni? Bagaimana Alqamah? Kok tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah? Bingung. Para sahabat bingung. Lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, sahabat kamu, Alqamah, sekarang sakaratul maut, tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, apakah Alqamah masih hidup orang tuanya? Sang istri menjawab, wahai Nabi, Alqamah tidak mempunyai orang tua kecuali satu, yaitu ibunya. Ayahnya sudah meninggal. Sekarang yang tersisa hanya ibu. Maka Nabi Muhammad memerintahkan, aku titip salam kepada ibunya. Bilang sama ibunya, katakan kepada ibunya, aku ke rumah dia atau ibu Alqamah mendatangi aku saat ini. Berangkat para sahabat, kemudian mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, Nabi Muhammad kirim salam. Nabi Muhammad mau datang ke rumah pian, ke rumah jenengan, atau jenengan Anda datang ke rumah Nabi Muhammad. Maka ibunya bergegas, aku yang harus datang ke rumahnya Nabi Muhammad SAW. Datang ini ibu tua renta, datang ke rumahnya Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad bertanya, apakah engkau benar ibu daripada Alqamah? Benar, aku ibu daripada Alqamah. Maka Nabi Muhammad bertanya, apakah anakmu Alqamah pernah menyakiti hati kamu? Nangis ibunya, nangis menjadi-jadi, wahai Rasul, aku sakit hati dengan anakku Alqamah.
Aku tidak ridho dengan Alqamah. Dia ketika menikah sudah lupa dengan aku. Dia lebih memprioritaskan istrinya. Aku di nomor 2 kan wahai Rasul. Aku ibunya yang melahirkan dia tidak pernah diperhatikan. Aku tidak ridho dengan anakku. Maka Nabi Muhammad mengatakan, kalau engkau tidak meridhoi anakmu, aku bakar hidup-hidup anakmu saat ini. Maka Ibu Alqamah mengatakan, wahai Rasul, ibu yang mana? Orang tua yang mana? Ridho, rela melihat anaknya dibakar hidup-hidup di hadapannya. Wahai Rasul, saat ini aku ridhoi Alqamah. Untuk membuktikan orang tuanya ridho kepada Alqamah, maka Nabi Muhammad mengutus salah satu sahabat, coba cek, coba itu talqin, tuntun itu Alqamah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah, berarti ibunya telah ridho kepada anaknya. Berangkat satu sahabat, kemudian ditalqin, kemudian dituntun, wahai Alqamah, ucapkan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Berkat ridhonya orang tua, langsung lancar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Coba Anda bayangkan. Anda bayangkan, Alqamah, sahabat Nabi Muhammad SAW, ahli ibadah, cuma gara-gara memprioritaskan istrinya, menomorduakan ibunya, sakit hati ibunya, sulit mengucapkan la ilaha illallah. Kita, sahabat bukan. Ahli ibadah tidak. Ibadahnya amburadul. Kemudian kita menyakiti hati orang tua. Dari mana mungkin kita akan memasuki surganya Allah Ta'ala? Bagaimana mungkin kita akan husnul khotimah kalau orang tua tidak ridho kepada kita? Karena itu jaga orang tua. Jaga orang tua. Orang tua itu senang kepada anaknya ketika diperhatikan keadaannya. Bukan hanya memberi materi, bukan. Anda yang merantau jauh di luar pulau, Anda perhatikan orang tua. Jangan sok bodoh dengan orang tua. Mentang-mentang Anda sudah sekarang kaya raya, kemudian dapat gaji puluhan juta, Anda tidak perhatikan orang tua. Anda lebih suka melancong dengan istri. Hati-hati, hati-hati. Perhatikan orang tua. Perhatikan, minimal tanya keadaannya. Telepon orang tua. Walaupun Anda dibatasi dengan jarak, Anda telepon orang tua. Pak, Bu, gimana kabar jenengan? Sudah makan? Bagaimana? Sehat atau sakit? Bagaimana, Bu? Tanya, tanya. Ini yang bisa menyebabkan kita mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Perhatian kepada orang tua. Saat ini, ya Allah, akhir zaman. Anak tidur pakai AC, anak sama istrinya tidur pakai spring bed, orang tua ditelantarkan. Tidur pakai tikar, dibiarkan. Kemudian Anda ingin dapat ridhonya Allah Ta'ala. Kemudian Anda ingin mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Dengan menelantarkan orang tua, dari mana? Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ridhonya orang tua kalau kita tidak pernah perhatian dengan keadaannya? Perhatikan orang tua, perhatikan. Ini kunci sukses, kunci keselamatan anak dunia akhirat, tergantung bagaimana kita bisa mencuri hati orang tua. Abu Hurairah itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Semasa masa hidup orang tuanya, beliau mempunyai ibu yang tua renta. Ibu tua renta semasa hidup orang tuanya tidak pernah sekalipun melaksanakan ibadah haji. Tidak pernah. Abu Hurairah, sahabat Nabi Muhammad, pencatat hadis, perawi hadis yang paling banyak, tidak pernah berangkat haji semasa hidup orang tuanya. Kenapa? Takut. Kalau aku melaksanakan haji, kemudian siapa yang memenuhi kebutuhan orang tuaku? Yang melayani orang tuaku siapa? Takut durhaka kepada orang tua, dipending. Hajinya digagalkan, menunggu bagaimana keadaan daripada orang tua. Setelah wafat orang tuanya, baru Abu Hurairah melaksanakan ibadah haji. Memprioritaskan orang tua. Kita akhir zaman salah memprioritaskan ibadah, salah. Montang-manting sudah berangkat haji, umroh, nangis-nangis depan Ka'bah, cium Hajar Aswad. Orang tua dibiarkan. Padahal Nabi mengatakan apa? Du'aul walid ala waladihi ka du'ail anbiya li ummati.
doanya orang tua untuk anaknya itu seperti doanya para nabi untuk umatnya. Artinya doa orang tua untuk anaknya pasti diijabah oleh Allah Ta'ala. Kita saat ini, keliling, ziarah, tur, wali songo, kemudian minta doa Habib, minta doa kiai, orang tua. Tidak pernah dimintai doa. Padahal ini di atasnya wali ini. Padahal ini sumber barokah kita. Padahal kunci kesuksesan kita terdapat di dalam rumah kita. Kita telantarkan. Mustahil. Ini yang pertama ini. Anak yang durhaka kepada orang tua tidak mungkin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun hidup ibadah di dalam bulan Ramadan. Tidak mungkin mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Kemudian di masa Sayyidina Umar, ada seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, ummi ajuz kabirah, ana matiyatuha, aj'aluha ala dhahri. Ada seorang laki-laki datang kepada Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, aku seorang anak yang mempunyai ibu. Orang tuaku, ayahku sudah meninggal. Aku tinggal sama ibuku. Sekarang ibuku ada di dalam rumah, dia dalam keadaan ajuz, kabirah, sudah tua renta. Kalaupun dia ingin keluar, aku kendaraannya. Kemanapun orang tuaku keluar, aku gendong. Aku letakkan di punggungku, aku hantar kemanapun orang tuaku ingin keluar. Kemudian, wahai Amirul Mukminin, seluruh kebutuhan orang tuaku, aku penuhi. Kotoran orang tuaku, aku sucikan. Pakaian orang tuaku, aku cuci. Kemudian anak ini tanya kepada Amirul Mukminin, "Awa ada itu syukroha?" Wahai Amirul Mukminin, dengan pekerjaanku seperti ini banyaknya kepada orang tuaku, apakah aku sudah membalas jasa kepada ibuku? Apa jawab Amirul Mukminin? La, belum. Kamu tidak bisa berjasa kepada orang tuamu. Kamu tidak bisa membalas jasa daripada ibumu. Tanya, wahai Amirul Mukminin, aku sudah begini berat melakukannya untuk orang tuaku. Kamu katakan tidak berjasa kepada orang tuaku, tidak bisa membalas jasa ibuku. Bagaimana mungkin, wahai Amirul Mukminin? Maka dijawab oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Begini, apa yang kamu lakukan kepada orang tuamu? Kamu cucikan pakaiannya, kamu bersihkan kotorannya, kamu penuhi kebutuhannya, itu sama persis yang orang tuamu lakukan kepada kamu di masa kamu masih kecil. Ketika kamu masih kecil, tidak bisa beli apapun, yang membelikan, yang membiayai hidupmu orang tua. Ketika kamu berak, kencing, yang mensucikan, tangan suci orang tuamu. Ketika kamu sakit, orang tuamu mendoakan, mudah-mudahan anakku sembuh, mudah-mudahan anakku panjang umur. Berbeda dengan kamu, yang kamu lakukan kepada orang tuamu saat ini, itu terpaksa. Dan di dalam hatimu ada kerentek hati yang mengatakan, ya Allah, kapan mati orang tuaku? Aku sudah capek ngurusi orang tuaku. Itu perbedaannya. Kalau orang tua ngurusi anak, rahmat. Kalau anak ngurusi orang tua yang sakit, merasa beban dalam hidupnya. Itu perbedaan anak dengan orang tua. Karena itu, apapun yang kamu lakukan kepada orang tuamu, tidak bisa membalas jasa orang tua. Tidak bisa. Eman-eman orang tua. Orang tua jimat. Anda ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala saat ini waktunya. Perhatikan keadaan orang tua. Ini yang pertama. Al-aqli walidai. Anak yang durhaka kepada orang tua tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, qati'ur rahim. Orang yang berani memutus tali silaturahmi. Oh, berat. Ini tidak akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Bahkan Nabi SAW bersabda, Innar rahmah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmatnya Allah Ta'ala tidak akan turun kepada satu kaum, satu daerah, kalau di daerah tersebut ada orang yang berani memutus tali silaturahmi. Begitu besar dosanya orang yang memutus tali silaturahmi. Sampai-sampai su'mun, celakanya, balaknya itu nyampe kepada tetangga. Bukan hanya kepada orang yang memutus tali silaturahmi aja.
tetangganya mendapatkan celakanya kalau dia tidak bisa mendamaikan. Karena itu hati-hati sama orang yang qati'ur rahim. Sambung silaturahmi agar kita mendapatkan ampunan Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Buat apa, Bid? Itu keponakan kurang ajar. Keponakan saya itu tidak pernah negur saya, tidak pernah nyapa saya, tidak pernah ke rumah saya. Buat apa saya ke rumah dia? Itu teman saya, tidak pernah, Bib, tanya keadaan. Buat apa saya tanya keadaannya dia? Ini bukan silaturahmi. Silaturahmi yang didefinisikan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu lakinnal wasil alladzi idza qutiyat rahimu wasalaha. Orang yang dikatakan menyambung silaturahmi oleh Nabi Muhammad SAW yaitu ketika Anda tidak disapa, Anda sapa terlebih dahulu. Ketika orang tersebut tidak pernah ke rumah Anda menghampiri ke rumahnya terlebih dahulu. Itu silaturahmi. Kalau Anda menunggu saya ke rumah Anda, baru Anda ke rumah saya, itu namanya balas-balasan, bukan silaturahmi. Silaturahmi itu memang berat. Cuma pahalanya besar. Apa itu? Panjang umur. Dilancarkan rezekinya. Dan nanti di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang berat. Kenapa? Karena pahalanya besar. Ini orang yang memutus tali silaturahmi tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, al-musyahin. Musyahin itu orang yang hatinya hikit. Orang yang hatinya sakit hati terus, panas, dengki kepada sesama muslim. Beda organisasi, cekcok. Beda pendapat, tidak nyapa. Beda partai, cekcok. Beda seragam, tidak pernah nyapa. Ini orang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat tetangga sukses, pegel. Lihat tetangga ngecat rumah, beli mobil, panas hatinya. Ini orang, walaupun takmir masjid, walaupun dia ahli ibadah, sholat 5 waktu tepat pada waktunya berjamaah, kalau dalam hatinya tidak beres, tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh lihat, orang-orang dulu ya. Orang-orang dulu itu, kalau sebelum bulan Ramadan, ya, kita lihat, lebih-lebih di desa, di daerah-daerah itu, kalau sudah mau masuk Ramadan, nyekar. Kata orang Jawa, nyekar ya. Kuburan-kuburan itu rame. Kenapa? Memang ini ada dasarnya. Untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, kalau sudah orang tuanya meninggal, disambangi kuburan ini. Kuburan disambangi, diziarahi untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Untuk bisa mendapatkan gelar, titel anak yang berbakti kepada orang tua. Mumpung belum masuk Ramadan, nyekar terlebih dahulu. Orang-orang dulu, oh hebat silaturahminya, keliling dia. Dia tidak ada hitung-hitungan materi. Kalau zaman sekarang, waduh, luar kota, Beb, nyewa mobil berapa, bensin berapa, loh, hitung-hitungan. Akhirnya Allah perhitungan juga kepada Anda. Kalau orang dulu, kadang ya kerjanya ala kadarnya. Cuma kalau urusan silaturahmi diprioritaskan. Nomor satu, walaupun jauh-jauh ditabung, nabung. Mereka nabung. Untuk apa? Untuk nyambangi keluarga. Hebat ya. Hebat. Untuk persiapan masuk Ramadan, biar bersih hatinya, biar dikatakan orang yang menyambung silaturahmi, biar mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, biar mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Kalau masuk Ramadan, kok masih ada famili tidak disambung? Masuk Ramadan, kok tidak berbakti kepada orang tua? Masuk Ramadan, kok hatinya kotor? Wah, percuma. Tidak akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Yang terakhir, 4 golongan yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, yaitu mudminu khamrin. Orang yang sudah menjadi pecandu minum-minuman keras. Orang yang sudah menjadi pecandu narkoba. Ini tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa daripada minum minuman keras, azabnya akan Allah tampakkan di dunia sebelum nanti di akhirat. Diceritakan di dalam kitab Az-Zawajir An-Iktirafil Kabair, Ibnu Hajar Al-Haytami menceritakan bagaimana azabnya seorang yang menjadi pecandu minum-minuman keras. Wasu'ila ba'du ta'ibin an sababi taubatihi. Faqala kuntu anbusul kubur. Faraitu fiha amwatan masrufin anil kiblah.
Fasa'altu ahliyahum anhum. Faqalu kanu yashrabunal khamra fid dunya wa matu min ghairi taubah. Diceritakan di dalam kitab Az-Zawajir, ada seorang penggali kubur. Penggali kubur ini preman. Tidak pernah sholat, ahli maksiat. Oh, hebat dah. Semua bentuk maksiat dilakukan. Suatu saat tobat. Ini preman, penggali kubur ini preman, tobat. Ketika tobat, ngelihat gelagatnya kok berubah, ahli ibadah. Masyarakat bingung, tanya, kamu kan preman, kamu kan tidak pernah sholat, tapi kenapa kamu saat ini kok berubah drastis? Kenapa saat ini kamu ahli ibadah? Dulu kamu tidak pernah sholat. Maka dijawab, benar, aku memang orang yang ahli maksiat. Aku memang tidak pernah beribadah kepada Allah Ta'ala. Aku tobat karena ada pengalaman yang aneh dalam diriku, yang aneh dalam kehidupanku. Apa itu? Dulu, aku ini profesinya penggali kubur. Suatu saat, aku gali kuburan. Ketika aku gali kuburan, kuburan sebelahnya kebuka. Aku lihat jenazahnya itu aneh. Biasanya jenazah itu menghadap ke kiblat, ini membelakangi kiblat. Mengkuri kiblat. Aku lihat kok aneh ini. Aku tahu keluarganya. Setelah aku gali kuburannya, aku datangi. Aku datangi keluarganya, aku tanya, wahai ibu, wahai bapak, aku penggali kubur. Aku kemarin menggali kuburan, ternyata kuburan sebelah daripada familimu itu kebuka. Aku lihat ternyata jenazahnya aneh. Membelakangi kiblat. Aku mau tanya kepada jenengan, itu keluargamu, apa amalnya? Apa aktivitas ketika masa hidupnya? Apa? Maka dijawab, oh itu memang familiku. Itu memang benar keluargaku. Dia kehidupannya penuh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggal dalam keadaan overdosis daripada minum minuman keras. Meninggal belum tobat daripada minum minuman keras. Coba Anda bayangkan. Azabnya Allah tampakkan di dunia. Bagi orang yang pecandu minum minuman keras, Allah tampakkan adabnya di dunia. Allah tidak mau dengan orang yang pecandu minum minuman keras, Allah palingkan daripada kiblat. Allah tidak mau. Allah palingkan wajahnya daripada kiblat. Ini satu tanda. Kalau sudah berpaling daripada kiblat, jurusannya satu, api neraka, disiksa oleh Allah Ta'ala. Karena itu mustami'at rahimakumullah, hati-hati dari 4 golongan ini. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan, keluar Ramadan, tidak mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Bahaya, bahaya. Malaikat Jibril itu pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad mau naik mimbar. Mau naik mimbar, Nabi Muhammad mengucapkan amin 3 kali. Amin. 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 Para sahabat ngelihat kok aneh. Tumben Nabi Muhammad mengucapkan amin 3 kali ketika mau khutbah. Setelah khutbah, turun daripada mimbar, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasul, aku tadi ngelihat kejadian aneh. Apa? Aku lihat kamu mengucapkan amin 3 kali ketika mau menaiki mimbar. Kenapa wahai Rasul? Maka Nabi Muhammad menjawab, wahai para sahabatku, ketahuilah. Ketika aku mau naik anak tangga daripada mimbar, Malaikat Jibril datang kepadaku, menyodorkan 3 doa, dan aku diperintahkan untuk mengamininya. Coba Anda bayangkan, yang doa Malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, jenderalnya malaikat. Yang ngamini Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Otomatis, ini doa sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman jangan sampai kita termasuk salah satu daripada doa Malaikat Jibril yang diamini langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? Yang pertama, man adraka Ramadhana falam yughfar lahu ab'adahullahu min rahmatih. Aku doa ya Muhammad, aku doa. Siapa orang daripada umatmu yang menangi bulan Ramadan, hidup sehat walafiat di dalam bulan Ramadan, kok keluar daripada bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, aku doakan. Mudah-mudahan umat model seperti itu dijauhkan daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Katakan amin wahai Muhammad. Amin. Yang kedua wahai Muhammad. Man dzukirta indahu falam yusalli alaika ab'adahu Allahu min rahmatih. Siapa orang daripada umatmu yang mendengar namamu disebut,
tapi dia tidak menyambut sholawat kepada kamu, aku doakan mudah-mudahan umatmu model seperti itu dijauhkan daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Amin. Yang ketiga, wahai Muhammad, man adraka abawaihi au kilahuma falam yudkhilahul jannah ab'adahu Allahu min rahmatih. Siapa anak yang menangi hidup kedua orang tuanya atau salah satunya tapi tidak berbakti kepada orang tuanya yang bisa menyebabkan dia masuk surga, aku doakan wahai Muhammad, mudah-mudahan anak yang tidak bakti kepada orang tua, aku doakan dijauhkan daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Amin. Bahaya doanya malaikat Jibril yang diambil langsung oleh Nabi Muhammad. Karena itu kita berharap di dalam bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita semua berkat bulan Ramadan Allah lebur dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Bukan hanya kita cinta kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad cinta kepada kita. Bukan hanya kita bangga dengan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad bangga dengan kita berkat bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillah. Terima kasih atas tausiahnya, Habib. Mungkin dari peserta Zoom ada yang ingin bertanya, silahkan diangkat tangannya, raise hand. Jelas ya suara saya ya? Jelas, alhamdulillah, Habib. Naam. Mari kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah. Mungkin yang di live Facebook juga bisa sambil menyimak. Nah, tidak putus-putus tadi ya? Enggak, alhamdulillah. Cuman kadang ini review yang di sini tuh. Oh. Siap. Alhamdulillah. Mungkin ini, Bib, saya pengen tanya ini sambil menunggu dari jamaah kan. Mari. Yang kedua, kan itu orang yang mudah sakit hati atau iri dengki itu, bagaimana cara kita supaya ibaratnya penyakit hati itu tidak ada pada diri kita, Bib? Cara menghilangkan atau ibaratnya memperkuat hati kita lah, mungkin itu. Naam. Jadi gini, kalau Imam Ghazali memberi tips agar kita terhindar dari penyakit hati, baik itu ria ataupun sombong, kita yang pertama jangan memposisikan diri kita. Jangan sok lah. Saya ustadz, dia kan murid saya, kok tidak pernah nyapa saya? Ada apa saya nyapa dia? Tidak bisa. Jangan memposisikan dirinya. Yang kedua, lawan. Itu murid saya terlebih dahulu nyapa. Ini pasti Anda akan terhindar daripada penyakit ujub atau iri dengki, pasti. Adapun riya, itu Imam Ghazali mengatakan orang yang riya itu berarti hatinya kosong daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam hatinya tidak ada yang agung, tidak ada yang besar kecuali Allah, maka dia akan terhindar daripada penyakit riya. Orang yang ingin dipuji itu kan karena dia meyakini orang tersebut yang melihat ibadah saya bisa memberi manfaat. Nah, akhirnya muncul penyakit riya. Paham ya? Nah. Terima kasih. Dan mungkin dari jemaah. Alhamdulillah. Di luar tema tidak apa-apa ya? Silahkan. Silahkan dari jemaah Zoom atau Facebook yang ingin bertanya di luar tema atau yang sesuai tema pada sore hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda, Sri. Baik, Ahlan wa saya sahlan. berkaitan dengan riya yang tadi Habib jelaskan. Kita ini kan sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Allahumma Wasallam. shalli wa sallim wa barik ala nabi. Ini yang saya ingin tanyakan, supaya kita itu tidak ada perasaan kita dikatakan riya dengan orang lain, padahal kita ini tidak merasa riya, tapi sebenarnya ingin ingin supaya kita itu menghilangkan rasa riya itu seperti apa gitu. Supaya dalam hati kita itu memang betul-betul apakah riya itu bisa dihilangkan atau enggak begitu Bu. Nah. Itu aja Terima kasih. Assalamualaikum. Ya khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Untuk masalah penyakit riya ini memang itu penyakit yang sangat-sangat menjangkit di dalam tubuh manusia. Jangankan kita ya. Sahabat Nabi Muhammad SAW pernah di dalam kitab At-Targhib itu disebutkan sahabat Nabi Muhammad datang kepada Nabi Muhammad melaporkan, wahai Rasul, aku orang kaya, aku ini sedekah, banyak sedekah. Cuma ada dua niatan. Aku ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, sekaligus ingin mendapatkan pujian manusia, agar aku dikatakan orang yang paling dermawan. Aku kan manusiawi ya Rasul, aku manusia, punya perasaan. Aku ahli ibadah. Selain aku ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, aku juga ingin mendapatkan pujian manusia, bahwasanya aku orang yang paling ibadah. Apakah aku bisa mendapatkan pahala di sisi Allah dengan dua niatan? Maka Nabi Muhammad diam. Yang menjawab langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi ayat terakhir. Siapa orang yang ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, artinya masuk surga, dua syaratnya. Ingin mendapatkan pahala, dua syaratnya. Yang pertama, falyamal amalan solihah. Hendaknya dia banyak beramal soleh, taat kepada Allah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika beribadah, jangan sampai mensekutukan Allah Ta'ala di dalam ibadahnya. Murni, pure. Cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat agar kita mendapatkan pahala. Artinya riya itu bisa menggugurkan pahala kita. Kalau kita ibadah, niatannya bukan karena Allah, itu salah alamat. Ibarat orang kirim surat, isi suratnya Jakarta, kemudian dilempe, kemudian dikasih alamat Surabaya. Walaupun isi suratnya Jakarta, tapi alamatnya Surabaya, maka akan nyampe Surabaya. Tergantung alamatnya. Begitu kita sholat, isinya semua Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Isinya Allah, cuma alamatnya manusia. Hatinya ingin dipuji manusia. Mustahil amal ibadah kita sampai kepada Allah. Riya bisa menggugurkan pahala ibadah kita. Kemudian bagaimana cara untuk menghilangkan penyakit riya? Banyak versi. Para ulama banyak versi. Di antaranya juga di dalam kitab Tanbihul Muhtarin. Para ulama mengatakan di antaranya aliyah khawas. Orang itu kepingin lepas daripada penyakit riya harus karrodiyah. La yubali man madahahu wa la yubali man dzammahu. Orang yang ingin lepas daripada penyakit riya, hendaknya dia memposisikan seperti anak kecil. Anak bayi. Bagaimana anak bayi? Tidak peduli dengan siapa yang memuji, tidak peduli dengan siapa yang mencaci. Tidak ada urusan. Kalau ada anak bayi dipuji. Duh, gantengnya, anaknya siapa ini? Tidak senang itu anak kecil, biasa aja. Dicaci, jeleknya, anaknya siapa ini? Kok jelek ini? Ya diam aja, tidak marah. Karodi, begitu juga ketika kita ibadah,
Ketika kita ibadah tidak ada urusan. Mau orang mengatakan, wah sok suci, biarkan. Mau mengatakan, Masya Allah, biarkan. Yang penting aku cari ridhonya Allah. Kalau Anda masih merespon omongan orang, berarti Anda belum ikhlas. Anda, contoh. Ada sumbangan. Kemudian Anda ngasih sumbangan 100.000. Dikatakan sama tetangga Anda, cuma 100.000. Masa kaya 100.000? Kemudian Anda respon, 100.000 ikhlas lebih baik daripada 1 juta riya. Bagaimana? Yang penting kan ikhlasnya. Ketika Anda ngerespon seperti ini, berarti Anda tidak ikhlas. Orang yang ikhlas itu tidak ada urusan. Mau dicaci, mau dipuji, tidak ada urusan. Yang penting aku mengeluarkan uang, ini cari ridhonya Allah. Kalaupun orang mengatakan aku orang kikir, orang hebat, orang apapun, aku tidak peduli. Ini ikhlas. Tapi ketika kita masih ngerespon omongan orang, aduh Beb, kok capek ya? Aku tidak ibadah, digonjing. Sekarang aku masuk masjid, dikatakan sok suci. Berarti Anda tidak ikhlas. Kalau ikhlas tidak ada urusan. Mau dikatakan sok suci, mau dikatakan mau nyuri uang masjid, mau apapun, tidak ada urusan. Yang penting lempeng ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan ingat, jangan sampai kita meninggalkan amal ibadah karena takut riya. Ini salah. Salah. Saya Beb, kepingin. Saya ini kepingin sholat berjamaah di masjid. Cuma bagaimana? Hati ini bergejolak. Setiap berangkat ke masjid, ada perasaan ingin dipuji manusia. Langsung aja, terjang. Tetap berangkat ke masjid. Jangan sampai Anda gagal sholat berjamaah di masjid karena takut riya. Wah, ini salah. Salah dalam dalam memposisikan atau memerangi hati. Salah. Ibarat orang makan atau minum. Silahkan. Anda makan, silahkan. Anda minum, silahkan. Cuma dengan catatan, jangan makan yang haram, jangan minum yang haram. Bukan berarti meninggalkan makanan, meninggalkan minuman karena takut haram. Saya takut, Bib, tidak mau makan, takut haram. Saya takut, Bib, tidak mau minum, takut haram. Ya tidak makan jenengan, mati. Begitu juga kita. Ketika mau ibadah, ada perasaan riya. Perangi. Silahkan ibadah dimanapun Anda. Mau di kantor, mau di masjid, mau sendirian, mau berjamaah, silahkan. Yang penting jangan riya. Jangan sampai Anda gagal beribadah karena riya. Kalau Anda takut dengan riya, akhirnya gagal ibadah, Anda akan minim pahala. Ini yang bahaya nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Naam. Terima kasih, Ini Bib, ada yang bertanya di live Facebook. Yang pertama, di saat kita puasa, kemudian kita melakukan vaksin atau rapid test atau swab itu membatalkan puasa tidak? Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita supaya berbakti ke dua orang tua itu maksimal, sedangkan kita berada di jarak yang jauh dari orang tua? Mungkin itu pertanyaannya. Yang pertama, masalah rapid, masalah vaksin. Saya sudah 2 hari ini diskusi sama beberapa ustadz dan gus-gus. Ya, untuk apa sih ini vaksin ini batal atau enggak? Antigen swab itu batal atau enggak? Kalau kita dalam literatur kitab fikih, sesuatu yang masuk ke rongga hidung, kalau melewati khaisum itu melewati batas hidung. Artinya sampai dimag, mau nyampe ke otak lah. Ya, itu batal. Nah, kita akhirnya tanya kepada dokter medis. Ini pun medis, ya dokter ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan nyampe ke khaisum, ada yang mengatakan enggak. Di dalam hidung itu ada belokan. Nah, yang di swab, yang di antigen itu belok. Bukan lurus ke dimah, bukan lurus ke otak, bukan. Nah, kalau yang lurus ke otak ini yang batal. Kalau yang swab ini belok. Nah, kalau dari pemahaman dokter seperti ini, ya tidak batal. Antigen ya, swab, tidak batal. Kemudian masalah vaksin, artinya suntik ya, injeksi. Nah, kalau vaksin itu banyak pendapat. Walhasil ya, ini adalah permasalahan yang pelik. Kalau memang Anda bisa menunda setelah berbuka, lakukan setelah berbuka. Kalau Anda diwajibkan untuk rapid atau antigen ketika siang hari, maka
saya sarankan nanti ketika keluar Ramadan kodok. Kodok. Kenapa? Ini masalah pelik ini. Ini masalah ya, ini dikatakan tidak batal, ya memang terbukti masuk. Kemudian ada yang mengatakan ini batal, ya kita ikuti. Artinya ini masalah masih dalam pembahasan. Nanti insya Allah akan muncullah videonya ya. Insya Allah nanti malam ini terakhir Al-Fagir membahas masalah antigen dan vaksin. Walhasil kalau Anda telah di rapid, antigen, swab, silahkan Anda kodok. Kodok aja, kodok, biar selamat ya. Ya khair. Yang kedua, masalah bakti sama orang tua yang berjauhan jarak. Minimal Anda telepon, tanya keadaan orang tua. Orang tua itu akan bahagia ketika diperhatikan oleh anak. Senang orang tua itu. Ketimbang Anda ngirim uang, transfer uang tiap hari puluhan juta, tapi tidak pernah bertanya keadaan orang tua, percuma. Hampa hati orang tua itu, sumpek. Tapi ketika Anda berjauhan dengan orang tua, kemudian Anda telepon orang tua, tanya keadaan orang tua, nangis orang tua itu. Mengatakan, ya Allah, anakku walaupun jauh, walaupun sukses saat ini, masih perhatian kepada aku. Masih ingin tahu keadaanku. Senang orang tua, bahagia. Maka Anda akan dapat doa daripada orang tua. Kalau sudah orang tua ridho, Anda akan mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Percuma, kalau Anda kirim uang puluhan juta, walaupun Anda penuhi kebutuhan orang tua, tapi tidak pernah tahu keadaan orang tua, tidak senang orang tua. Minimal telepon, tanya keadaan orang tua. Ya akhir. Nah, mungkin ada lagi yang dari Zoom atau Facebook. Alhamdulillah. Mungkin itu yang ya Pak. banyak yang disampaikan Habib. Ya mudah-mudahan kita menjadi tidak termasuk menjadi 4 golongan yang ibadah Amin, tidak. amin. Jadi silakan untuk menutup kajian pada sore hari ini dipimpin doa, kemudian nanti ditutup dari sini untuk siaran live. Nah, sebelum Al-Fagir tutup ini pembahasan, saya sedikit akan membahas tentang video yang viral saat ini, yaitu masalah naumus shaim ibadah. Iya, tidurnya orang yang berpuasa itu dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai tidur yang beribadah. Artinya walaupun dia tidur, dicatat pahala di sisi Allah Ta'ala. Nah, ini memang hadis dan bukan maudhu. Hati-hati. Yang mengatakan maudhu, hati-hati. Anda harus bedakan antara hadis maudhu dan hadis dhaif. Ini memang naumus shaim ibadah, ini adalah hadis dhaif. Cuma untuk fadilatul a'mal itu boleh. Boleh untuk diucapkan boleh. Tapi yang mengatakan maudhu ini beda. Hadis maudhu dengan dhaif itu beda. Maudhu itu bukan hadis. Tapi kalau dhaif itu hadisnya Nabi Muhammad, cuma di dalam perawinya ada masalah, ada sedikit kendala. Maka dikatakan oleh ulama-ulama ahli hadis, ini perawinya ada yang sedikit pernah bohong, turun derajat, sampai dhaif. Ini hadis, ingat, naumus shaim ibadah bukan hadis maudhu, ini adalah hadis dhaif. Ini semua disebutkan oleh Imam Suyuti, disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya-nya, di Faidul Qadir juga disebutkan. Hati-hati, hati-hati dalam mengatakan ini bukan hadis, ini maudhu, ini palsu. Jangan sampai berani mengatakan yang bukan kapasitas Anda. Paham ya? Jadi kita harus luruskan, itu hadis memang benar ada, itu untuk fadhailul a'mal. Ya khair. Mudah-mudahan manfaat ya. Saya tutup dengan doa ini. Halo. Ini masih ada, minta izin, ada pertanyaan satu lagi. Apa-apa?
Ini kalau misalnya waktu puasa kemudian mengusap minyak kayu putih di dalam hidung, itu untuk Naam. ya, untuk menangani sakit atau mungkin pas tes itu kan. Mungkin bisa dijawab. Naam. Naam. Kalau dalam kitab-kitab fikih itu namanya bukhoh. Bukhoh itu cairan cuma gini, kayak nebulizer. Tahu nebulizer ya, orang-orang yang sesek itu? Ada kan Ya. cairan kemudian diisap kan keluar asap itu. Nah, itu ada sedikit ain, ada ainnya, maka para ulama kalau itu nyampe ke batin, ke dalam tubuh itu batal. Cuma kalau minyak kayu putih dioleskan aja di rongga hidung, kemudian masuk ke rongga hidung itu cuma bau-baunya aja. Tidak ada, bendanya tidak ada, cairannya tidak masuk, maka tidak batal. Cuma makruh. Paham ya? Batalnya enggak. Beda kalau diminum ya. Kalau diminum ya batal. Ya, ya khair. Ya. Terima kasih, Bib. Mari Naam, sambut dengan doa aja, Bib. Alhamdulillah. naam, naam. Sudah? Sudah, Bib. Ya khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biham jamil lafat wa takun jamil hajat wa tutahhiruna biham jamil sayiat wa tarfa'una biham dakaladat. Allahumma inna nas'aluka sihatan fi taqwa wa tula umran fi husn amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibun alaih. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina alamin bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya.